Akhwatufillah, mengenai kisah para nabi ini di makalahnya sudah dikirim ya, dan juga dengan judul-judulnya nih. Jadi enak ya kalau tiap ayat diberi judul, ya ini bisa jadi konsep buat kita nih ya. Apa yang dimaksud ayatnya, kemudian dengan judul itu tentu kita mengetahui maksudnya gitu ya. Nah, yang pertama di surah Al-A'raf, nanti ini ada surah Al-A'raf, terus juga tadi itu dibaca juga dari ayat 65 gitu ya. Bisa di murojaah gitu ya terus. Di Ibnu Katsir juga bisa sampai ayat 69 gitu ya. Dan juga ayat-ayat yang lain ya. Bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Hud dakwahnya yakni tauhid. Mengacu pada ayat 65, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud ya. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sembahan yang benar bagi kalian selainnya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Nah, Allah Ta'ala firman juga, sebagaimana kami utus Nuh kepada kaumnya, maka kami pun mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka yaitu Hud. Kata Muhammad bin Ishaq, nah, kaum Nabi Hud berasal dari Ad ya. Ad ibnu Iram, ibnu Iwad, ibnu Sam, ibnu Nuh alaihi salam. Nah itu ya, bisa dicek tuh ya. Ada di tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, kata beliau, menurut kami mereka adalah kaum Ad yang pertama disebut oleh Allah dalam kitabnya. Mereka adalah keturunan dari Ad ibnu Iram, tinggalnya di gedung-gedung yang tinggi, tiang-tiangnya di daerah pedalaman, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Surat apa itu? Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Apakah kamu belum perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang punyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun ya. Jadi kaum Ad itu punya bangunan yang tinggi tapi belum pernah dibangun ya. Suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Demikian itu karena besarnya tubuh mereka. Jadi bangunan itu dibikin sama mereka sendiri gitu ya. Karena kan badannya besar gitu ya gitu. Dan dahsyatnya kekuatan mereka ya. Dahsyat ya kekuatan kaum Ad itu ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asaddu minna quwwah. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun.
Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak perhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah kekuatan lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Surat Fusilat di ayat berapa itu? Ayat 15. Nah, tinggalnya itu di mana? Di negeri Yaman, adalah di Ahqaf. Ahqaf itu daerah yang semuanya terdiri dari atas bukit-bukit pasir ya. Itu surat keberapa? Al-Ahqaf 40 46 ya. Ya, surat 46 ya. Surat Al-Ahqaf. Nanti ada di antaranya juga kita masuk ke surat Al-Ahqaf-nya ya. Nah itu kurang berdiri itu ngapa? Dia cek lihat. Jam berapa Pak? 9 ayam. Juga di riwayat Muhammad ibnu Ishaq juga meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abu Sa'id al-Khuzai dari Abu Tufail, yaitu Amir ibnu Wasilah. Ia pernah mendengar Ali berkata kepada seorang laki-laki dari Hadramaut, apakah engkau melihat gundukan pasir merah yang dicampuri dengan tanah liat yang keras dan dipenuhi dengan pohon arak dan pohon siar? Tepatnya terletak di bagian Anu dari kawasan Hadramaut. Maka laki-laki itu menjawab, saya pernah. Ya, saya pernah. Hai Amirul Mukminin, demi Allah, engkau benar-benar menggambarkannya seperti orang yang pernah melihatnya. Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak, tetapi saya tidak pernah diberitahu oleh hadis tentangnya. Laki dari Hadramaut itu bertanya lagi, mengapa engkau tanyakan tempat tersebut, wahai Amirul Mukminin? Maka Ali menjawab, padanya itu ada kuburan Hud alaihissalam. Jadi itu demikian yang apa yang diriwayatkan Ibnu Jarir juga di dalam terkandung informasi ya, bahwa tempat tinggal kaum Nabi Hud adalah negeri Yaman, karena Nabi Hud juga dimakamkan di tempat itu. Nah, sekarang Nabi Hud itu tentunya adalah seorang yang paling mulia keturunannya di antara kaumnya, karena sesungguhnya semua rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan kabilah yang paling utama dan yang paling dihormati di kalangan kaumnya. Tetapi kaum Nabi Hud, sebagaimana tubuh mereka yang begitu ya, besar, lagi perkasa, begitu pula hati mereka justru semakin sangat keras ya. Mereka adalah suatu umat yang paling mendustakan
kebenaran ya. Karena itu Allah mengutus kepada mereka Hud alaihissalam yang menyeru mereka untuk menyembah Allah saja, taat kepadanya dan bertakwa kepadanya.